Halo guys, sampai berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Jika kalian suka, silakan pencet subscribe, like, dan komen di kolom komentar bawah YouTube channel kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih apa penyebab sih murai batu indukan yang seringkali membuang cindilan atau membantai anakannya. Nah, kali ini sebenarnya itu banyak sekali ya faktornya. Kali ini kita bahas ya. Dari pertama, indukannya itu terganggu oleh predator dari lingkungan luarnya. Yang kedua, pakan yang terlalu banyak protein, mengandung protein, sehingga kedua indukan tersebut birahi kembali. Itu bisa juga membantai anakannya karena dia ingin bertelur kembali ya, bertelur kembali. Yang ketiga, memang itu berdasarkan karakternya, memang ada seperti itu betina, dia nggak bisa ini, memang ada yang kalau sudah seperti itu sangat sulit sekali. Kalau memang sudah bentuknya seperti itu, karakter betinanya seperti itu, betinanya itu bisa diganti atau telurnya bisa kita tetaskan dengan mesin tetas. Oke, kali ini saya coba untuk kita cabut dulu penjantannya, karena dulu sudah pernah juga saya taruh di kandang kecil jantannya di dalam tangkaran, saya pisahkan, tapi indukannya juga masih tetap membantai. Nah, kali ini coba kita cabut indukannya, tapi memang ada beberapa indukan betinanya itu yang ngambek, tapi mudah-mudahan enggak. Soalnya kemarin sebelum periode sebelum periode yang ini saya juga pernah, kemarin saya cabut juga jantannya, saya memang benar-benar jauhkan dari betinanya, saya pisahkan benar, tidak taruh di dalam kandang tangkaran, saya taruh dalam rumah, dan alhamdulillah anakannya bisa besar kembali ya, indukannya jadi fokus. Jadi indukannya jadi fokus untuk menyuapi anaknya, tidak terpancing birahinya oleh jantan. Nah, kali ini kita coba lagi, kita ambil, soalnya ini sudah periode pengeramannya kira-kira hari ke-10. Nah, ini sebentar lagi dia mau menetas ya. Nah, itu kita ambil. Jadi teman-teman bisa coba seperti itu, ambil jantannya, jauhkan dari betinanya, jangan di dalam tangkaran. Jantannya taruh di kandang kecil, jangan. Jadi pisahkan benar-benar, jauhkan dari betinanya, karena juga kalau memang teman-teman takutnya tidak berjodoh kembali, coba dulu jantannya taruh di tangkaran, taruh di kandang kecil, tapi masih tetap di dalam tangkaran. Kalau memang juga masih membantai, jauhkan. Itulah solusi terakhirnya, jauhkan jantannya dari betinanya. Oke, sekarang kita akan ambil dulu penjantannya di dalam. Sekalian, karena ini kandang ini poligami ya, sekalian juga saya mau ambil betinanya satu lagi, karena kemarin bantai juga, masih bantai, dan kita ambil juga betinanya. Itu bisa juga kita istirahatkan dulu kira-kira 1 minggu. Oke, ini betinanya, ini poligami 3 ya, 1 jantan 3 betina. Itu nggak kelihatan ini karena sudah berbahaya. Ini betinanya, ini pola pakannya, ini untuk ya, terus jangkrik, karena saya pakai jangkrik kemarin itu, ini mau menetas ya, makanya itu saya pakai pakan ini. Kalau pakan utamanya untuk mancing birahinya saya pakai ulat songkok. Nah, ini bisa jadi ini betinanya ini sudah mau ngurak ya. Coba lihat ini, betinanya sudah mau ngurak. Ini, maka ini kita cabut ya betinanya. Betinanya ini kita cabut. Betinanya kita cabut ya. Betina ini kita cabut ya, kita istirahatkan dulu lah. Bisa jadi seperti itu karena dia stres betinanya.
betinanya bisa stres, dia tidak fokus yang untuk mengeram, makanya kita cabut. Nah itu yang jantannya nggak kelihatan cahaya. Nah ini betina satunya, ini yang betina satunya. Oke bentar. Oke, ini yang betina satunya. Ini yang betina satunya. Jadi ini poligami 3 ya. Ini 3, jantannya itu nanti kita ambil. Kelihatan jantannya. Itu jantannya, kelihatan. Ini betinanya, yang mau urak juga kita ambil. Dan yang ini betina juga mau ngeram ini. Ini sudah ngeram. Maksud saya sudah ngeram betinanya. Ini betinanya ngeram sudah periode berapa hari ini ya? Sudah 10 hari ya, sudah 10 hari. Maka ini kita ambil ya, kita ambil jantannya. Ini jantannya kita ambil lah, karena kemarin pernah jantannya juga saya ambil, alhamdulillah bisa fokus ya indukan betinanya. Fokus, saya ambil, saya benar-benar saya jauhkan dari betinanya. Jadi tidak di dalam tangkaran, tidak saya kasih ke kandang kecil lah, mas, tapi masih tetap di kandang tangkaran, tidak. Jadi benar-benar saya jauhkan. Saya taruh di bawah. Hidupkan jantannya. Alhamdulillah indukan betinanya yang kandang ini fokus dia betul ya. Dia fokus dia untuk mengeram dan meloloh anaknya. Yang ini kita ambil lagi. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau memang masih juga membantai dari kisah betinanya, tapi masih di dalam kandang kecil, tapi ditaruh di dalam kandang tangkaran masih juga membantai, nah itu solusinya ambil jantannya, jauhkan dari betina. Sekarang kita ambil lah jantannya. Oke, ini betina yang saya ambil tadi yang membantai anakannya, dan rupanya indukan betina ini mau nyulam bulu ya. Udah saatnya mabungnya ini bukan lagi mabung total, ini mau mabung. Jadi itu penyebabnya, salah satunya betinanya nggak fokus untuk mengasuh anaknya. Solusinya betinanya kita ambil, kita rawat, kita kasih pakan yang bergizi sampai dia benar-benar rontok bulunya, sampai selesai uraknya, sampai selesai dia mabungnya. Setelah itu bisa kita masukkan lagi di dalam kandang tangkaran. Jadi ini salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya bukan karena gejala bukan dari faktor luar, faktor luar ya, seperti ada gangguan predator, birahi, tapi ini nyulam. Ini posisinya mau mabung. Ini posisinya mau mabung ya, bukan nyulam ya. Posisinya mau mabung. Jadi dia tidak fokus. Kalau teman-teman ada indukan seperti itu, betinanya mau mabung seperti ini, itu kita bisa langsung ambil ya. Ambil karena dia tidak fokus, akan percuma sekali. Dia tidak fokus ya. Dia tidak fokus untuk merawat anaknya karena dia mau mabung. Oke, kita bisa ambil ya betinanya, karena mau mabung ya betinanya. Tuh, betinanya mau mabung ya. Maka itu kita bisa ambil, kita rawat dulu dia sampai benar-benar mabungnya selesai ya, tumbuh bulu baru. Sekalian kita kasih vitamin, nanti ya saya jabarkan vitaminnya apa aja. Nah ini jantannya, nih kalau jantannya sedikit teman-teman, ini jantannya teman-teman. Jadi jantannya walaupun dia posisinya segini, ini malah mau mabung, mau nyulam ini, mau nyulam, mau mabung ini, mau mabung benar ini sudah habis. Itu masih tetap bisa produksi ya, masih tetap bisa produksi asalkan betinanya tidak mabung. Kalau betinanya mabung, itu tadi bisa bantai anakan, bisa telurnya zong, bisa makan telur juga bisa.
dan banyak lagi ya macamnya. Jadi lebih baik indukan yang mau mabung kita ambil. Nah, sedangkan saya ini kasusnya ini poligami ya. Saya ini poligami, indukan saya poligami. Indukan saya poligami, yang betina satunya itu tidak mabung. Tapi masih juga membantai. Waktu itu sudah saya coba juga, dan alhamdulillah berhasil lah. Indukan jantannya saya ambil. Saya jauhkan, benar-benar jauhkan dari betinanya. Jadi bukan jantannya itu masuk di kandang kecil, tapi masih tetap dengan tangkaran, tidak. Saya benar-benar saya jauhkan dari betinanya. Jadi benar-benar indukan betina itu fokus ya, fokus untuk bertelur dan merawat sindilan kalau dia sudah netas. Nah, ini saya ambil juga nih, kebetulan betina yang satunya ini, betina satunya ini mabung ya. Betina satu ini mau mabung, kebetulan mau mabung, ya kita ambil. Kita biarkan dia fokus ya mabungnya dulu lah, jangan dulu bertelur, kasihan, sayang. Ini mau mabung nih, benar-benar mau mabung. Coba lihat tuh, mau mabung, indukannya mau mabung ya. Ini jantannya malah sudah habis semua ini. Ini jantannya, bulunya malah sudah rontok semua, jantan ya, jantan sudah rontok semua malah, tapi tetap produksi. Terus ingat teman-teman, kalau jantannya walaupun dia mau ngurak seperti ini, mau mabung seperti ini, masih tetap ya, masih tetap produksi. Kalau dia betinanya ya seperti itu tadi, betinanya lebih baik dicabut ya. Oke, ini kita ambil lah. Kalau teman-teman mendapatkan kasus mulai betinanya buang sindilan, bantai sindilan, jadi itu pertama kita lihat lingkungan sekitarnya, apa ada tidaknya predator seperti tikus, kucing, tokek ataupun cicak, kita pastikan tidak ada. Yang kedua, kalau memang dia masih membantai induk, masih membantai sindilan, kita kurangi pakan F-nya. Bisa jadi dia birahi kembali sehingga dia ingin betul lagi, jadi membantai anakannya ya, hingga ingin betul lagi membantai anakannya. Yang ketiga, seringnya kita telat. Nah, ini yang selalu catatan, telat memberikan pakan untuk sindilan ya. Ini telat, bisa juga pakannya tidak bervariasi sehingga indukan betina merasa tidak mampu untuk merawat anakannya, lalu dia membantai anakannya. Solusinya kita beri pakan dia penuh dengan kaya proteinnya untuk anakannya. Kita tambahkan tutup, kita kasih cacing, kita kasih cangkrik. Jadi semua pakan itu kita sediakan bermacam-macam biar indukannya sendiri memilih pakan yang cocok untuk anakannya. Kalaupun ada ikan kecil-kecil seperti ikan gupi atau ikan centol, itu bisa juga dikasihkan. Jadi itu kalau memang solusinya, kalau memang sudah semua terpenuhi tapi juga masih membantai, rupanya setelah kita selidiki, indukan betinanya gampang sekali birahi ya.
Ini jantannya. Jadi kalau memang jantannya mabung seperti ini nggak perlu dicabut, kecuali kalau betinanya ya. Betina sudah habis ini kita cabut ya, kita cabut, kita rawat betinanya, kita rawat, kita benar-benar dia fokus dia mabungnya. Ini jantannya juga nih, ini jantannya. Sayang teman-teman, kalau telurnya hanya dibuang-buang itu aja, sayang, nanti dia expired ya, sudah ada masanya, dia nggak betul lagi, nggak subur lagi, sayang. Jadi kalau jantannya tetap sampai kapanpun dia tetap subur, sampai dia mati tetap subur ya, sama dia masih hidup masih tetap subur, asal dia pakannya bergizi. Oke, ini kulitnya sudah kita kasihkan, kita rawat dulu lah sambil nunggu betinanya ini selesai ngurak juga ya, selesai mabung ya. Ini kita istirahatkan total, yang betina satu ini kita istirahatkan total. Oke teman-teman, ini cabut ya, kita cabut, kita kasih minumannya, ini rawatannya ya, kita kasih vitamin murah sih sebenarnya, vitamin murahan aja, untuk yang vitamin mahal. Ini Vitacik secukupnya aja ya, secukupnya aja, jangan sampai terlalu kuning, oranye seperti ini, oranye seperti ini, jangan terlalu pekat ya. Ini kroto karena ini di tangkaran ya, dia lupa makan pur, itu krotonya. Nah ini yang tadi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya, Brother Channel. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom pertanyaan. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Salam Kicau Mania.